keluar uang buat berondong gitu. Oh, ibu nggak ngomong kayak gitu sama dinas sosial? Enggak, memang ngomong teteh. Saya dapat laporannya berbeda nih. Maafkan Bu, nggak usah garuk-garuk Bu. Ya, Dari pertama sampai sekarang kalau saya tanya garuk-garuk, dan Arbian nanya cengas-cengengnya. Ngomong sama dinas sosial kecil 300 apa Iya, segala kalau macam. pertama yang cash Kan saya bilang sama ibu harus jujur ngomongnya. Kenapa di saya beda, di dinas sosial Enggak, beda? kalau Emang harus saya pantau nih ibu nih. Gitu, setidaknya dia biar, kalau menurut saya dia harus masuk dulu, dia harus nyobain di dalam itu seperti apa. Karena saya omongin baik-baik juga dia nggak ngerti. Kemarin kalian ingat gak depan mertuanya, depan menantunya, bisa-bisa dia nyalain saya, katanya saya mojokin dia. Lah emang dia yang salah, kok mojokin saya sih? Saya orangnya inget loh Bu, depan menantu ibu nyalain saya salah apa? Ibu makan aja gratis di sini, tinggal sama kita, gak kita kontenin terus kok. Kenapa tiba-tiba kemarin nyalain saya? Ya udah Kak, saya minta maaf ya. Enggak, kemarin kenapa nyalain saya tiba-tiba, saya mojokin ibu? Nah emang kesalahan ibu. Ibu yang nipu orang kok nyalain saya? Gara-gara saya udah buka semuanya. Enggak, Setelah emang tujuan, emang udah kehendak Allah Bu. Ibu mau nipu sampai berapa puluh tahun lagi? Sampai jadi nenek-nenek. Udah nenek sekarang. Tapi tingkahnya kayak anak muda. Mau nyalain saya lagi apa lagi Bu? Nyalain saya apa lagi? enggak. Katanya saya mojokin ibu, ngapain? Nggak perlu saya mojokin ibu, nggak perlu saya nyari kesalahan ibu. Emang ibu jelas udah salah. Terus kemarin ketemu sama pengacara saya? Suruh pulang. Iya, udah ketemu sama pengacara saya juga. Tapi pas ngomong selesai, saya suruh pulang Pak Niko, Pak Mbak Geri. Iya, Pak Niko yang ngomong suruh pulang sama orang Baso sayanya. Dinsos. Iya. Bansos. Terus apa lagi? Udah saya suruh pulang doang, gitu. Jadi kata ijalnya tetap akan diambil untuk masuk ke panti Cipayung nantinya. Betul ya? Nanti digituin katanya ya? Terus ibunya mau bikin usaha, males banget bikin usaha, enak bener. Nanti akan banyak orang-orang yang nipu juga guys. Ntar ujung-ujungnya dikasih usaha sama dinas sosial, ya nggak? Padahal kita cuma minta tolong pendampingan untuk bikin laporan, harus ada asesmen dari dinas sosial bahwa benar ibu ini mengeksploitasi, dan ibu ini harus bicara jujur gitu tentang yang sudah dia lakukan terhadap anaknya guys. Tapi aduh, berbelit-belit susah guys, beneran. Makanya nih ya, aduh, kita di sini bingung, serba salah posisinya gitu. Nanti kita tampung kelamaan, kitanya stres. Tuh nggak sih, pengasuh saya sampai ngomong gini ya, yang perawat-perawat di yayasan, lebih baik kita ngerawat ODGJ 10 ketimbang Bu Soherna sama anaknya. Ya, yang tadinya saya respect sama anaknya, mungkin karena didikan orang tua juga salah ya, saya jadi kesel sama males, karena anaknya ini bener-bener nggak ada manner banget guys, bener-bener nih. Gitu, kayak hal sepele ya, ini saya ngomong aja, ada makanan gitu yang bukan milik dia, yang bukan punya dia, setidaknya kan kita harus nanya, harus sopan. Mbak mau tanya, Mas Arbi mau tanya, ini makanan punya siapa ya gitu, ini ada yang punya nggak, boleh nggak saya minta? Itu nggak ada guys, dia berasa punya rumah sendiri, main ambil aja udah gitu, nggak ada izin. Ibu sama anak sama. Gitu ya, makanya aduh sayang banget kemarin di dinas sosial saya nggak ada, karena saya kembalikan Markona ke Kendal. Terus ada
apa namanya, di Kendal juga saya bantu ODGJ yang tangannya busuk, itu urgent banget. Makanya saya mikir ya udahlah, mungkin masih lama kali ya asesmen Dinas Sosial Jakarta Barat terkait Bu Suherna. Ternyata saya berangkat langsung diinfo guys, gitu. Jadi ya nggak keburu juga. Bayangin Semarang Jakarta nggak secepat itu guys, by proses pulangnya 8 jam. Terus ngomong apa lagi Bu? Dinas Sosial Ijal ditanyain nggak? Iya, Ijal ditanya mau sekolah nggak? Iya, katanya ibu mau apa, anaknya mau disekolahin. Iya, saya mau anak saya disekolahin gitu. Mereka nggak tahu karakter ibu. Kalau mereka udah tahu karakter ibu pasti gemes juga sama kayak saya, tukang nipu. Belum tahu, jadi taunya pada pas pertama kayak waktu itulah saya ya nggak ketemu Bu Suherna, terus adanya perdamaian karena saya ngelihat kasihan gitu ya, kayaknya benar-benar minta maaf, terus kayak dari hati yang paling dalam awalnya. Terus lama-lama kita kasih kesempatan kok masih nipu orang, terus kita kasih kesempatan lagi kok masih, ya udah akhirnya kita masukin ke yayasan kita. Sebenarnya masih banyak tuh ODGJ yang terlantar di jalan yang harus benar-benar kita tampung dan kita perhatikan ya, ketimbang Bu Suherna. Tapi gimana pun saya nggak mau adanya korban yang lain guys, untuk Bu Suherna nipu orang lagi, karena nggak bisa dikontrol. Kalau kita taruh dibalikin ke rumahnya, bilang iya, nanti dia speak lagi alasan buat makan, buat ini, buat itu. Saya nggak mau kayak gitu. Ya, makanya aduh, bingung juga guys. Sampai jujur ya, saya kasus kayak gini kepikiran ini nggak endingnya gimana gitu. Nanti saya pasti bertanggung jawab sama netizen kan. Tapi di satu sisi ya gimana, kita udah berjuang guys, kita udah ke Polda, kita udah ke Polres, tapi tetap semuanya minta untuk didampingi oleh Dinas Sosial. Jadi harus ada asesmen dari Dinas Sosial terkait Bu Suherna gitu. Jadi ketika kita minta BAP udah harus ada surat asesmen gitu intinya ya. Pusing guys. Jadi kalau bahas kasus Bu Suherna pasti kalian ngomongnya muter lagi. Emang kayak gini keadaan, mau gimana kita omongin, kita mah apa adanya guys ya. Nanti kalian bilang bosan ini lah, kalian yang nonton aja seperti itu, apalagi saya nih yang bener-bener ngerawat dia, ngurusin dia gitu. Pengasuh 3 udah pada angkat tangan semua guys sama kelakuannya dia gitu. Sampai kan Arbi tinggal di mes, gemes banget, nggak ada yang apa ya, maksudnya setidaknya satu orang lah ya yang deket sama Bu Suherna, suka sama Bu Suherna atau Ijal, ini nggak ada sama sekali, karena mungkin seperti itu. Gitu, sampai ada pengasuh yang baru yang sering ngajarin Ijal ngaji itu sampai kesel banget gitu ya sama kelakuannya Bu Suherna di sana. Yang gaji saya, yang berasa nyonya dia. Salah siapa guys? Itulah guys. Jadi makanya nanti saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Coba aku tanya Mas Giri ya guys. Kita tanya Mas Giri untuk prosesnya Bu Suherna seperti apa. Terus ditanya apa lagi Bu sama Dinsos Bu? Ini duit nipunya kemana, ke Brondong? Tapi kok ibu bilangnya cuma dapat ratusan ribu, nggak ngomong jujur bilang jutaan? Enggak, emang di Kasper ada katanya gitu, ada yang ngasih 2,5 juta. Kan ada yang 13 juta kan? Terus ada yang 1 juta. Assalamualaikum Mas Giar. Ya, waalaikumsalam. Mas, sorry nih saya lagi bikin konten terkait Bu Suherna, video terkait Bu Suherna. Nah itu prosesnya kemarin gimana ya Mas? Kemarin kita tanggal 6 ya, kemarin sudah asesmen. Asesmen itu dari pihak Dinsos gitu kan, dibuat untuk
mengetahui apa rencana yang terjadi dari pemerintah terkait kasus Bu Suherna, khususnya kepada anaknya Ijal gitu kan, yang diutamakan kepada baik buat anaknya. Betul. Nah, asesmen Dinsos ini kan diawali dari koordinasi yayasan dengan kepolisian gitu ya. Jadi karena ada dugaan Bu Suherna atau pelaku ini melakukan penipuan dengan eksploitasi anak, maka untuk prosedurnya diminta untuk asesmen melalui Dinsos gitu ya, untuk keabsahannya apakah betul anaknya itu dalam kondisi sakit seperti yang selama ini beredar di video sebagai barang bukti gitu kan. Terus yang kedua, apakah betul memang dia ini melakukan aksinya yaitu penipuan dengan eksploitasi anak itu murni dari dirinya sendiri atau memang ada mastermind yang mengarahkan atau seperti apa. Nah itu perlu dikaji lagi, dan pihak yang berwenang untuk melakukan asesmen itu Dinsos. Nah jadi setelah dilakukan asesmen, mungkin kita diminta sabar sebetulnya ya, rencana apa aja yang kita bisa diambil oleh Dinsos itu diminta sabar kita untuk tunggu sampai tanggal 20 Juni gitu ya, dari tanggal 16 dari tanggal 6 ke 20 ya, sekitar 14 hari. 14 hari lagi untuk? Iya, untuk melakukan case conference. Nanti pihak yayasan diundang sama Dinsos. Di situ mereka paparan terkait apa-apa saja rencana tindakan yang perlu diambil, khususnya untuk kepentingan terbaik buat anaknya gitu kan. Nanti setelah itu akan dikembalikan lagi kepada yayasan apakah rencana intervensi yang terkait dengan Bu Suherna sebagai individu diterima atau tidak, misalkan gitu. Sekarang ini jadi misalkan dari Dinsos merekomendasikan Bu Suherna ini sebenarnya masih bisa dididik gitu ya, atau disembuhkan dengan cara berdagang gitu kan dan lain-lain. Apakah yayasan setuju atau mungkin dari pihak Dinsos berkoordinasi dengan Dinkes melakukan penyebaran gitu kan data-data Bu Suherna agar menjadi atensi dari rumah sakit swasta maupun pemerintah di Jabodetabek supaya melakukan pengecekan ketika yang bersangkutan berada di sekitaran rumah sakit itu. Nah, itu salah satu contoh-contoh mungkin upaya yang bisa diambil, atau ada upaya lain yang memang nanti disampaikan oleh mereka. Oke, Mas. Untuk poin pertama kan mungkin Ijal ya emang diurus oleh negara lah ya gitu, karena akan dimasukkan ke Panti Cipayung ya rencananya. Iya, kurang lebih sementara kita belum bisa bilang seperti itu ya. Jadi nanti hasil keputusan tersebut itu sekaligus di tanggal 20, tapi memang ada beberapa pilihan untuk Ijal begitu kan. Ini yang pertama, apakah keluarganya ada yang mampu untuk merawat atau memelihara Ijal. Yang kedua, apakah dari pihak keluarga kalau memang tidak ada akan dikembalikan ke negara gitu ya. Jadi negara ini dalam kapasitasnya karena mereka adalah warga DKI itu masuk ke ranah Dinsos DKI itu kan melalui jaringan panti-panti asuhan yang memang di bawah DKI. Atau yang ketiga, kalau memang ada rehabilitasi Bu Suherna bisa dijalankan, kemungkinan Ijal tetap akan di Bu Suherna, mungkin dengan pemantauan seperti itu. Jadi ini intinya kalau misalnya kita masih mau fight Bu Suherna untuk kita laporkan ke polisi, itu ada kemungkinan? Semuanya masih terbuka kemungkinannya sampai kita dengar betul dan kita dapatkan ya edaran resmi hasil asesmennya gitu kan. Nah, nanti setelah itu kan kita pasti ada waktu
2 minggu lagi untuk mempelajari apakah setuju atau tidak setuju, atau memang kombinasi, ada yang setuju, ada beberapa yang kita setuju, ada beberapa yang kita tidak setuju gitu kan. Jadi kedepannya semua masih bisa gitu kan, masih sangat buka ya untuk dilakukan tindakan-tindakan. Enggak, masalahnya kan kita tahu sendiri lah Mas, dia udah pernah dikasih kesempatan tapi dia nipu lagi kan, udah 2 kali gitu ketahuan. Mau sampai kapan juga gitu loh Mas, maksud kita gitu, mau sampai kapan banyaknya ada korban yang lainnya. Iya, jadi terkait hal tersebut kan memang salah satu parameter utama proses pembuktian itu hasil asesmen ini gitu ya. Jadi ketika memang nanti upaya hukum memang mau dilanjutkan, itu sangat terbuka peluang untuk dilanjutkan. Iya, jadi kan maksudku gini, sorry Mas, ini jangan sampai nanti menjadi contoh juga terhadap orang lain gitu ya. Ini kan masih banyak nih Suherna yang lain, iya nggak Mas, yang nipu orang dengan menggunakan objeknya adalah alat gitu. Kalau misalnya Bu Suherna dilakukan perdamaian dan diberikan usaha, apakah tidak memberikan contoh untuk yang lainnya untuk melakukan hal tersebut juga gitu? Udahlah nipu aja, nanti ujung-ujungnya dimaafin dan dikasih modal usaha kok sama negara dan pemerintah. Betul nggak Mas? Jadi memang kalau terkait tindak pidana yang melibatkan anak khususnya gitu ya, memang terkait hal-hal tersebut khususnya untuk DKI itu menurut Dinsus ada arahan dari PJ Gubernur untuk melakukan upaya-upaya tindakan yang humanis terlebih dahulu gitu kan. Jadi memang mereka mencoba menerapkan hal-hal yang demikian, tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai pihak swasta, terutama yayasan, untuk tetap memproses proses hukumnya gitu. Jadi semua hal masih terbuka, dan kalau terkait kebijakan itu masing-masing daerah atau provinsi itu berbeda-beda gitu kan. Yang kita ketahui dari Dinsos kemarin, DKI khususnya, itu mereka mengupayakan upaya-upaya humanis rehabilitasi sosial anak. Oke, Mas, itu aja sih untuk sementara. Tapi sih aku tetap berharap ya Mas, bahwa Bu Suherna kan ini sudah mungkin kita udah tahu semua, Bu Suherna udah pernah kita kasih kesempatan, udah adanya waktu awal itu perdamaian ya kan Mas. Terus ternyata dia mengulangi lagi sebanyak 2 kali gitu, dan membuat alasan dikarenakan faktor ekonomi gitu. Nah, aku pun kan ini udah ada lagi kan kasus di Bandung ini sama kayak Bu Suherna seperti ini gitu. Nah, maksudku ini ditonton sama jutaan masyarakat gitu, dan ini menjadi perhatian juga sebenarnya atas apa yang dilakukan sama Bu Suherna. Orang akan melihat nih Mas gitu, akan menjadi contoh juga kita actionnya seperti apa dan endingnya seperti apa. Nah, ini kan juga sebenarnya kita udah fight ya Mas terkait Bu Suherna, tapi tetap kita kembalikan lagi kan harus ada approval dari dinas sosial yang terkait Mas gitu, karena kan lokasinya di daerah Jakarta Barat, betul ya? Nah, jadi ya gimana ya, aku jelasin ya bingung juga gitu. Makanya dari kemarin ini yang bikin aku ada rasa berat untuk menjelaskan kepada netizen gitu Mas. Tapi di satu sisi ya emang ini kenyataannya seperti ini, kita sudah fight, sudah kita mencoba membuat laporan ke Polda, ke Polres ya kan Mas. Tapi posisinya juga ya kembali lagi tetap harus ada pendampingnya dari dinas sosial tentang eksploitasi anak gitu. Nanti kita punya hak untuk memberikan komentar terkait hasil asesmen dari Dinsos. Itu bisa kita mengarah ke
hal-hal tersebut, tapi memang ada baiknya kita tunggu dulu tuh persis hasil asesmennya gitu. Jadi kita tidak menduga-duga kita mau kemana gitu kan. Iya, paham. Jadi kita pegang dulu hasil asesmennya, nanti kita dikasih waktu sekitar 2 minggu lagi untuk menentukan legal action kita apa. Oke. Iya. Oke, ya udah itu dulu sih Mas. Apapun hasilnya, sekali lagi kita kan sudah berjuang ya Mas, gitu, sudah berjuang dalam arti untuk membantu para korban nih. Korbannya kan juga bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan, mungkin ribuan. Karena satu hari aja dia menjelaskan menipu minimal 3 sampai 5 orang per hari gitu, dan pendapatannya juga jutaan. Nah, mungkin dari video yang akan kita yang kita bagikan itu kan emang sudah jelas buktinya, saksinya, dan bahkan pengakuan dari Bu Suherna gitu. Jadi maksudku di sini apapun yang sudah aku lakukan di sini, aku udah berjuang untuk membantu korban mendapatkan keadilan gitu. Karena kan Mas, kita misalnya nih, kita berbuat baik Mas, kita udah niat baik, terus tiba-tiba kita ditipu, rasanya kayak apa Mas? Pasti kan rasanya sakit banget dong gitu. Apalagi ada yang sampai ngebela-belain dia nggak punya uang, terus uang untuk operasi, kan dia harus ganti kateter kan di ususnya gitu, aku lupa, pokoknya operasi jantung atau apa. Nah itu sampai dia pakai uang itu untuk membantu Bu Suherna, sampai dia nggak punya uang untuk kateter, untuk beli kateter itu gitu. Ya alhamdulillah sudah aku gantiin sih, tapi maksudku ini kan salah satu korban yang mempunyai niat baik membantu orang lain, tapi ternyata dikecewakan. Jadi jangan sampai juga ini aku aku angkat beritanya, banyak orang baik yang punya niat baik ngebantu jadi takut karena takut ditipu. Gitu. Ini kan Bu Suherna 1 dari 1000 orang Mas yang seperti ini.